Ini mobilnya. Semuanya, hancurkan. Ayo, Kalian siapa? Kenapa langsung menghancurkan mobilku? ini mobilmu ya. Ku habisi kamu. Bayar nyawa istriku dengan nyawamu. Bicara omong kosong apa kamu? Kalian menghancurkan mobilku dan masih merasa benar? Istriku sedang hamil 8 bulan. Dialah orangnya yang menabraknya sampai tewas. Menurutmu, dia pantas mati atau tidak? Jangan bicara omong kosong. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Kamulah yang menabrak kakak iparku. Lalu kamu melarikan diri begitu saja. Bahkan ambulans pun tidak kamu hubungi. Dokter bilang, jika menghubungi nomor darurat 120 tepat waktu, ibunya pasti bisa diselamatkan. Setidaknya, 1 nyawa bisa terselamatkan. Qian Wang, kamu yang menabrak orang itu. Bukan aku yang menyetir. Liu Tong bisa bersaksi untukku. Dialah yang membawa mobil itu pulang. Bukan Qian Wang. Kemarin aku memang yang mengemudikan mobilnya pulang. Tapi kemarin aku juga tidak. Kamulah yang menabrak orang itu. Tenanglah. Bang, aku sungguh tidak menabrak siapapun. Aku berani bersumpah, aku sama sekali tidak menabrak siapapun. Kamu bohong. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Memang kamu. Kamu gila ya? Bicara omong kosong apa kamu ini? Tadi malam pukul 20:15 di Jalan Xianghu terjadi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi melakukan tabrak lari yang mengakibatkan korban jiwa. Ada yang melaporkan bahwa mobil yang menabrak adalah mobil Mercedes-Benz ini. Anda adalah pemilik mobil ini, Zhao Xin, kan? Saya pemilik mobil ini. Tapi, mobil ini tadi malam sama sekali tidak. Saya bawa pulang. Di lokasi kejadian, kami menemukan SIM Anda. Saat ini, Anda adalah satu-satunya tersangka. Ikutlah dengan kami untuk penyelidikan. SIM saya? Tidak mungkin. Mobil ini tadi malam sama sekali tidak saya sentuh. Hentikan. Bukan aku. Kamu yang menabraknya. Hentikan! Istriku, anakku. Aku telah membalaskan dendam kalian. Kawan, kamu tidak apa-apa? Bagaimana ini? Bagaimana apanya? Panggil ambulans. Panggil ambulans. Siapa? Siapa sebenarnya yang menjebakku? Seseorang. Cepat panggil ambulans. Benar-benar bukan aku. Zhao Xin, ada apa? Aku terlahir kembali. Kembali ke 1 hari yang lalu. Saat Qian Wang meminjam mobil dariku. Zhao Xin, ada apa? Kamu tidak apa-apa? Apa kamu terlalu lelah? Bagaimana kalau kita kembali dan istirahat dulu? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Kamulah yang menabrak kakak iparku. Bukan aku. Aku tidak menyetirnya. Liu Tong bisa bersaksi untukku. Dialah yang membawa mobilnya pulang. Tidak. Bukan Qian Wang. Kemarin memang aku yang membawa mobilnya pulang. Di lokasi kejadian, kami menemukan SIM Anda. Saat ini, Anda adalah satu-satunya tersangka. Qian Wang mengakui dialah yang menyetir mobil itu. Namun, dia menyangkal telah menabrak orang. Tapi SIM-ku selalu ada di sini. Bagaimana bisa SIM itu ada di TKP tabrakan? Sudah pasti, mobilku yang menabrak orang itu. Pada waktu itu, mobilnya ada di tangan mereka. Pelakunya pasti salah satu dari mereka berdua. Atau mungkin keduanya. Bro, minumlah dulu. Tenangkan dirimu. Apa kamu begadang semalaman lagi? Sudah berapa kali kukatakan padamu? Ada beberapa hal yang bisa kukerjakan juga. Jangan membuat dirimu terlalu lelah. Tapi gadis itu, kenapa bersikeras mengatakan kalau aku yang menabrak mati kakak iparnya? Mungkinkah dia telah disuap oleh mereka berdua? Bagaimana kalau kamu pulang dan istirahat dulu? Tidak apa-apa. Aku hanya melamun tadi. Syukurlah kalau begitu. Zhao Xin, aku ada kencan buta nanti malam. Boleh tidak aku pinjam mobil Mercedesmu untuk pamer sedikit? Ah, begitu saja masa tidak boleh? Bagi Zhao Xin kami, ini masalah sepele. Tunggu sebentar. Besok ibuku ulang tahun, aku harus menyetir pulang. Zhao Xin, pinjamkan saja pada Qian Wang sebentar. Benar, paling tidak. Tinggal suruh dia bawa kembali. Qian Wang, maaf ya, mobil ini adalah istri keduaku, jadi tidak boleh dipinjamkan. Zhao Xin, bagaimana kalau Qian Wang mengantarmu pulang dulu nanti? Setelah itu, dia bisa membawa mobilnya malam hari untuk pergi kencan buta. Bukankah dia sahabat terbaikmu? Teganya kamu membiarkan dia kehilangan muka? Baiklah, kalau begitu, pinjamkan mobilmu saja padanya. Mobilku yang seharga 100 ribuan yuan itu, mana bisa dipakai buat pamer? Kalau begitu, sewa saja satu. Zhao Xin, Lapor Pusat Komando. Jalan Zhongshan bagian tengah. Semua aman. Ganti.
Lapor pusat komando. Jalan Zhongshan bagian tengah. Sebuah Mercedes hitam melaju kencang ke arah barat. Nomor plat kendaraan. Ternyata dia. Kebetulan sekali. Tuan Zhao Xin, tindakan Anda telah membahayakan keselamatan publik secara serius. Sekarang, berdasarkan hukum, kami akan mencabut SIM Anda. Terkait hal ini, Anda berhak memberikan pernyataan dan melakukan pembelaan. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Tidak. Cabut saja. Jika tidak ada hal lain, silakan tanda tangan dan Anda boleh pergi. Terima kasih. Maaf ya, Asisten Lin. Sudah larut begini. Masih harus mengantarku pulang. Pak Zhao, sudah menjadi kewajiban saya. Namun Pak Zhao, mengapa Anda tidak membiarkan Kak Tong pulang bersama Anda? Dia sedang sibuk. Jadi aku menyuruhnya pulang duluan. Halo, Tong Tong. Halo Zhao Xin, kamu sudah sampai di rumah? Aku sudah sampai. Ada apa? Aku kan hanya mengkhawatirkanmu. Oh ya, apakah mobilmu sudah dipasang dashcam? Dashcam baru yang kubeli sudah tiba. Belum. Nanti saja setelah aku pulang. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup dulu ya. Selamat malam. Pak, tolong pasangkan dashcam. 600. Pasangkan untukku, yang kualitas gambarnya paling jernih. Pasang saja. Kali ini, aku sudah membuat persiapan yang matang. Aku pasti bisa menghindari terjadinya kecelakaan itu. Pak Zhao, kenapa Anda memberitahu Kak Tong bahwa Anda sudah kembali? Aku kan sedang sibuk di luar. Aku takut dia khawatir. Jadi, aku terpaksa berbohong demi kebaikan. Hubungan Anda dan Kak Tong mesra sekali. Tapi Pak Zhao, bukankah di dalam mobil ini sudah terpasang dashcam? Oh, aku lupa dia membeli dashcam itu secara online. Soal bagaimana menjelaskan padanya. Setelah aku membeli kado permintaan maaf, baru aku akan mengatakannya sekalian. Pak Zhao, Anda sangat baik kepada Kak Tong. Kak Tong beruntung sekali. Liu Tong, kenapa kalian kemari? Hari ini hari ulang tahun Tante. Sebagai pacarmu, tentu saja aku harus datang. Hei, sebagai sahabat terbaikmu, tentu saja aku juga harus ikut. Awalnya aku tidak ingin merepotkan kalian. Cukup aku saja yang menemani ibuku. Kami tidak hanya datang, tapi juga membawa barbeque. Tante pasti akan menyukainya. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Namun kali ini, mobil ini selalu ada di tanganku. Aku ingin lihat trik apa lagi yang akan kalian gunakan. Zhao Xin, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kemari dan bantu kami. Dareng, Kenapa Tante tidak kelihatan? dia pergi bersama Tante Wang hari ini untuk bermain mahjong. Aku sudah bilang padanya bahwa aku yang akan memasak makan siang hari ini. Tapi sebenarnya, aku hanya bisa memesan makanan pesan antar. Hebat sekali kamu. Baguslah kalau begitu. Setelah Tante kembali nanti, Ibu akhirnya bisa mencicipi sate hasil panggangan putramu sendiri. Di kehidupan sebelumnya, hampir di waktu seperti ini, mereka datang melabrakku. Kali ini, aku bahkan tidak meminjamkan mobilku. Kecelakaan itu seharusnya tidak akan terjadi. Kak, ini mobilnya. Semuanya hancurkan. Gawat, kecelakaan itu tetap terjadi. Meskipun aku tidak meminjamkan mobilku, tetap ada orang yang sengaja membuat kecelakaan ini. Itu mereka. Apa yang kalian lakukan? Tunggu, atas dasar apa kalian menghancurkan mobil pacarku? Siapa pacarmu? Bajingan, kembalikan nyawa istri dan anakku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalian menghancurkan mobil tapi malah merasa benar? Istriku sedang hamil 8 bulan, tapi kamu menabraknya sampai tewas. Aku tanya padamu, atas dasar apa kamu menuduh bahwa aku yang menabrak istrimu? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Dialah yang menabrak kakak iparku, lalu melakukan tabrak lari. Bahkan tidak memanggil ambulans sama sekali. Mobilku. Kenapa mobilku lagi yang terlibat? Dokter bilang, jika saja segera menelepon ambulans, setidaknya nyawa ibunya bisa diselamatkan. Setidaknya bisa menyelamatkan salah satunya. Semalam jelas-jelas, Asisten Lin yang mengantarku pulang. Mobil ini terparkir di sini dan sama sekali tidak pernah berpindah tempat. Tapi kenapa Zhu Ye tetap bersikeras menuduhku telah menabrak mati kakak iparnya? Mungkinkah yang menjebakku bukanlah mereka, melainkan mereka? Beri jalan. Beri jalan. Ternyata dia lagi yang menangani kasus ini. Tapi kali ini SIM-ku sudah dicabut olehnya. Tidak ada bukti yang bisa menuduhku. Zhao Xin,
Kemarin malam pukul 20:15 terjadi kecelakaan di Jalan Xianghu. Pengemudinya melakukan tabrak lari dan menewaskan seorang wanita hamil. Ada yang melaporkan bahwa mobil Mercedes yang kamu kendarai itulah pelakunya. Anda bilang aku yang menabrak orang? Apakah ada saksi mata? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Kamulah yang menabrak kakak iparku. Lihatlah baik-baik sekali lagi. Apa benar-benar aku? Kakak ipar. Kakak ipar? Kakak baik-baik saja? Kakak ipar? Bangun. Kumohon, tolong panggilkan ambulans untuk kami ya. Aku mohon padamu, jangan pergi. Kakak ipar. Siapa saja, tolong, tolong. Itu memang kamu. Mobilmu ini, pakaianmu ini, dan juga dirimu. Bahkan jika kamu menjadi hantu sekalipun, aku pasti akan tetap mengenalimu. Kamu berbohong. Kemarin malam, aku sama sekali tidak pergi ke Jalan Xianghu. Pak Polisi, ini tidak benar. Dia adalah anggota keluarga korban. Bagaimana bisa perkataannya dijadikan kesaksian? Benar sekali. Lagi pula, Zhao Xin mana mungkin melakukan tabrak lari? Dia punya banyak uang. Bukannya dia tidak mampu membayar ganti rugi setelah menabrak orang. Aku tidak mungkin salah lihat. Mobilnya ini, yaitu Mercedes-Benz ini. Bentuk dan warnanya semuanya persis sama. Mobil Mercedes ini adalah tipe terlaris dari seluruh seri. Ada ratusan ribu unit di seluruh negeri. Bagaimana Anda bisa begitu yakin kalau itu adalah mobil kami? Mungkin aku salah mengenali mobilnya, tapi aku tidak akan pernah salah mengenali orangnya. Lagi pula, di malam yang gelap begini, bagaimana kamu bisa yakin kalau itu Zhao Xin? Mobil miliknya ini sudah pernah kuperhatikan sebelumnya. Aku ingat dengan jelas. Detail mobil ini memang benar, mobil Mercedes. Selain itu, tadi malam, saat dia menyetir, pakaian yang dikenakannya persis seperti ini. Bukannya apa-apa, tapi orang yang memakai pakaian sama dan mengendarai mobil yang sama. Kan ada banyak sekali. Kenapa tidak kamu tuduh mereka saja? Aku, Bang, Kenapa mereka malah membelahku? Apa mungkin aku yang salah menuduh mereka? Apa pembunuh sebenarnya adalah orang lain? Masih bilang bukan kamu? Lihat, bekas tabrakannya masih ada. Masih bilang bukan kamu? Ternyata benar, bumpernya pecah sebesar ini. Bumper ini benar-benar rusak karena tabrakan. Zhao Xin, kamu benar-benar menabrak orang tadi malam. Zhao Xin, jangan khawatir. Paling buruk, kita bayar ganti rugi saja. Ganti rugi? Apa uang bisa mengembalikan? Nyawa istri dan anakku? Lalu apa maumu? Bayar dengan nyawa. Liu Tong, bisa diam tidak? Ya, bayar dengan nyawa. Kak Kuang Biao, ternyata kamu pantas saja tadi. Terlihat familiar. Petugas Zhao, Anda masih ingat saya? Tunggu, kalian saling kenal? Kemarin dia mengebut di jalan, dan aku yang mencabut SIM-nya. Benar, surat tilangnya masih ada di mobilku. Aku bisa mengambilnya untuk kalian lihat. Bang, orang seperti dia. Siang hari balapan liar, malam harinya menabrak orang. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku. Bajingan ini menabrak kakak iparku, lalu melarikan diri. Tunggu sebentar, ada dashcam di mobil saya. Dashcam itu bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Zhao Xin, sejak kapan kamu memasang dashcam? Bukannya kemarin. Aku memasangnya kemarin. Ada apa? Kamu terkejut? Tidak. Sayang, selamat atas mobil impian barumu. Terima kasih ya, sayang. Oh ya, sayang. Soal dashcam mobil itu, jangan beli dulu ya. Nanti biar ku belikan secara online. Bisa jauh lebih murah. Baiklah. Sayang, kamu memang pintar menghemat uang. Ambil kartu memori dashcam-nya. Bagaimana mungkin ini aku? Kamu sudah lihat sendiri kan? Memang dia pelakunya. Tegas sekali kamu. Jika saja kamu menelepon ambulans, istriku tidak akan sampai meninggal. Orang bajingan sepertimu seharusnya langsung mendekam di penjara. Tidak mungkin. Video ini pasti palsu. Dia terus-terusan menuduh. Melihatku menabrak orang, dia pasti telah disuap oleh dalang yang sebenarnya.
Zhao Shen, bagaimana bisa kamu melakukan tabrak lari? Ini melanggar hukum. Kamu bisa masuk penjara. Aku tidak melakukannya. Masih mau mengelak? Di dalam video itu, semuanya terekam dengan sangat jelas. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Zhao Shin, semua saksi dan bukti mengarah kepadamu. Ikut kami ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Tunggu dulu. Pasti ada yang menukar kartu memori. Dashcam mobilku. Video ini pasti hasil rekayasa atau rekayasa wajah dengan AI. Itu mungkin saja. Halo, bagian forensik? Asalkan hasil analisis videonya terbukti palsu, maka ketidakbersalahanku akan terbukti. Tapi kemana perginya video yang asli? Zhao Shen, kamu jangan khawatir. Kita akan cari pengacara terbaik dan memberi mereka uang kompensasi yang banyak. Biar ku beritahu, sahabatku ini punya perusahaan animasi. Dia punya banyak uang. Uang ganti rugi kecil ini bukan masalah baginya. Bagaimana kalau begini? 300.000 yuan? Bagaimana? Apakah 500.000 yuan cukup? Zhao Shen, apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan. Hasil analisisnya bahkan belum keluar. Tapi kalian sudah menuduhku sebagai pembunuhnya. Bukan begitu, Zhao Shen. Maksud kami, bukan begitu. Diam kalian. Kalian terus saja memperkeruh suasana di sini. Kalian pikir aku tidak tahu. Petugas, aku punya saksi. Asisten Lin, semalam kamulah yang menyetir dan mengantarku pulang, kan? Pak Zhao, saya. Zhao Shen, jangan sok pinter. Tunggu sampai hasil analisis keluar. Jika terbukti palsu, bukankah itu akan membuktikan ketidakbersalahanmu? Zhao Shen, kamu tidak boleh menyuruh Asisten Lin memberikan kesaksian palsu untukmu. Tindakan seperti itu bisa membuat Asisten Lin masuk penjara. Diam. Kamu, ini bukan urusan kalian. Asisten Lin, jangan khawatir. Katakan saja yang sejujurnya. Kemarin sore, sekitar jam 5, Pak Zhao menelpon saya, meminta saya mengantarnya pulang. Sekitar pukul 8 malam. Saya sudah mengantar Pak Zhao sampai di rumah. Setelah itu saya pulang naik taksi. Bagaimana Anda bisa mengingat waktunya dengan begitu tepat? Karena putri saya pulang sekolah pukul 5 sore. Awalnya saya sedang di depan gerbang sekolah untuk menjemputnya. Setelah mengantar Pak Zhao, putri saya kebetulan menelepon saya, menanyakan kapan saya akan sampai di rumah. Jadi saya sempat melihat jam. Sudah kubilang kan, bukan aku yang menabrak orang. Dari rumah Zhao Xin ke Jalan Xianghu, jaraknya 40 km. Jika berkendara, setidaknya butuh waktu 40 menit. Jika waktu kedatangan yang diberikan oleh asisten Lin tidak ada masalah, maka secara mendasar kita bisa mengeliminasi kecurigaan terhadap Zhao Xin. Tidak mungkin, Kak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dialah yang menabrak kakak iparku. Apakah kamu melihatnya dengan sangat jelas? Sudah ada orang yang membuktikan bahwa Zhao Xin tidak bersalah. Kenapa kamu masih terus menuduhnya? Jangan-jangan kamu pelakunya? Atau kamu telah disuap oleh pembunuh asli untuk memberikan kesaksian palsu di sini? Omong kosong, dia itu kakak ipar kandungku. Tunggu sebentar. Dari rumah Zhao Xin ke Jalan Xianghu, selain melewati jalan pegunungan yang berliku, bisa juga melewati terowongan yang baru selesai dibangun, yaitu terowongan Lingxiang. Jika melewati terowongan itu, hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai di lokasi kecelakaan. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak tahu. Terowongan Lingxiang sudah rampung. Tunggu, Zhao Xin. Bukankah beberapa hari lalu kamu sempat membahas soal hal ini kepadaku? Saat itu Qian Wang juga ada di sana. Benar sekali. Zhao Xin, waktu itu kamu bilang, nanti kalau pulang ke rumah akan lebih praktis. Kalian sedang membual apa, sialan? Akhirnya, kedokmu mulai kelihatan kan? Bukan begitu, Zhao Xin. Kami hanya ingin membantu memberikan beberapa informasi yang berguna kepada polisi. Liu Tong, kalian berdua, tutup mulut kalian, sialan! Kalian berdua saling bersahutan. Sengaja ingin menghancurkanku, kan? Zhao Xin, apa-apaan kamu? Katakan, sejak kapan kalian berselingkuh? Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan jujur padamu. Kami berdua sudah lama menjalin hubungan. Tapi sebagai sahabat, aku juga tidak ingin melihatmu terus membuat kesalahan. Sebaiknya kamu jangan mengelak lagi. Apa? Pemeriksaan keaslian videonya sudah selesai dilakukan. Baik, kirimkan ke ponselku. Langsung umumkan saja hasilnya. Semuanya video ini adalah asli.
Tidak mungkin. Semalam aku sama sekali tidak keluar rumah. Kak, sudah kubilang, aku tidak mungkin salah lihat. Pasti dia orangnya. Hampir saja kami melepaskan bocah ini. Pantas saja hari itu kamu menolak untuk meminjamkan mobilmu kepadaku. Ternyata kamu sudah merencanakannya. Ternyata kamu memang sudah merencanakannya sejak awal. Min Min sebenarnya punya dendam apa denganmu? Sampai kamu tega menabraknya hingga tewas? Aku sama sekali tidak kenal istrimu. Orang yang menabraknya dengan mobil pasti bukan aku. Pasti ada yang tidak beres dengan video ini. Pergi selidiki korban. Apa hubungannya dengan Zhao Xin? Benar, di rumahku ada CCTV. Rekaman CCTV bisa membuktikan bahwa semalam mobilku selalu terparkir di bawah, tidak pernah bergerak. Zhao Xin, sampai kapan kamu mau membohongi semua orang? Hasil forensik baru saja keluar. Video itu asli. Zhao Xin, bukti fisik dan saksi mata sudah lengkap. Jadi berhentilah menyangkal. Kalian berdua diam. Kenapa? Kenapa cemas? Takut ya? Takut kalau aku memeriksa CCTV akan membuktikan bahwa orang yang menabraknya bukan aku? Begitukah? Siapa yang takut? Kalau begitu, kenapa kamu panik? Kah, percayalah padaku. Pasti ada orang yang menyamar sebagai diriku. Sekarang juga akan kuperlihatkan rekaman CCTV-nya. Kenapa? Kamu tidak ingin bilang lagi kalau CCTV rumahmu rusak kan? Sekarang saja, lanjutkan karanganmu. CCTV rumah Anda memang rusak. Pak Zhao, lampu merah ini terus menyala. Itu berarti CCTV-nya berfungsi normal. Dia hanya ingin mengulur waktu. Dia ingin kabur. Berani kabur? Akan kupatahkan kakinya. Aku tidak akan kabur. Begitu rekaman CCTV-nya dibuka, itu akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Jangan-jangan sudah mereka rusak sebelumnya. Apa yang kamu lihat? Mungkinkah sampai saat ini kamu masih ingin melimpahkan kesalahan ini kepada kami? Zhao Xin, orang yang bersih akan tetap bersih. Jika ingin memfitnah dan menyudutkanku, kamu harus punya bukti. Jika kamu tidak bisa menemukan bukti untuk membuktikan dirimu tidak bersalah, maka ikutlah kami kembali untuk menjalani pemeriksaan. Hentikan, anakku sama sekali tidak mungkin menabrak orang. Dia anak yang baik dan berbakti. Kalaupun dia menabrak orang, dia tidak akan membiarkan korban mati begitu saja. Ibu, percayalah padaku. Aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu, Liu membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Keluarga Zhao kita tidak mungkin melahirkan orang sekejam itu. Tante, Anda adalah ibu Zhao Xin. Tentu saja Anda akan membela dirinya. Benar sekali. Tante, apa yang Anda katakan itu tidak bisa dianggap sebagai bukti kan? Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa anakku kemarin malam sama sekali tidak keluar rumah. Tapi kalian berdua membohongi anakku yang bodoh ini. Dia tidak tahu semua kejahatan kalian. Kalian sudah menipunya bertahun-tahun. Pergi kalian dari sini. Dasar nenek tua bangka. Pantas saja Zhao Xin. Selama ini selalu tidak mau menikahiku. Ternyata kamu yang menghasutnya. Ibu, tidak perlu marah pada mereka. Aku akhirnya bisa melihat wajah asli mereka berdua. Zhao Xin, kali ini kamu. Apa dia masih bisa lolos begitu saja? Belum tentu. Kamu sudah menabrak orang sampai mati. Bahkan merenggut 2 nyawa sekaligus. Harap tenang. Ibu Zhao Xin, tolong tunjukkan bukti yang Anda maksud. Itu rekaman dari CCTV rumah saya. Bu, CCTV-nya rusak. Aku tadi. Dulu memang rusak, tapi aku sudah menyuruh orang memperbaikinya. Aku lupa memberitahu kalian, kalian harus masuk log ulang baru bisa. Benarkah? Kalau begitu, Ibu sangat membantu kami. Nah, rekaman video ini ada yang aneh. Tidak mungkin. Pasti ada yang menukar CCTV di rumah kita. Zhao Xin, berhentilah membuat alasan. Tadi, kamu bilang dashcam-nya palsu. Tapi apa hasilnya? Polisi bilang itu asli. Sekarang rekaman CCTV ini, kamu juga bilang palsu. Kalau mau berbohong, bisa tidak? Buat yang sedikit masuk akal? Tutup mulutmu. Harus ya kamu mencelakai anakku sampai mati. Berani sekali kamu mencelakai anakku. Berani sekali kamu menyentuh ibuku. Sudah cukup, Zhao Xin. Baru saja terbukti kamu memiliki motif untuk membunuh korban. Mana mungkin.
Aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Perhatikan baik-baik. Apa kamu mengenalnya? Mike Hai, apa kamu mengenalnya? Ternyata dia. Kamu benar-benar mengenalnya? Bibi, ibu tidak tahu kan? Beberapa waktu lalu, perusahaan animasi milik anak ibu dilaporkan melakukan plagiarisme. Dan orang yang melaporkan kejadian ini, dialah reporter Lee Min. Setelah Lee Min melaporkan perusahaan, setelah itu, reputasi perusahaan rusak dan mendatangkan kerugian besar bagi perusahaan. Pantas saja kamu tidak menelepon ambulans. Kamu memang berniat membunuhnya. Pak Zhao, Anda bukan orang yang seperti itu kan? Tentu saja bukan. Aku sama sekali tidak membencinya. Lagi pula, aku malah harus berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menyadari bahwa perusahaanku ternyata tidak bersih. Zhao Xin, kamu mencariku? Lihatlah ini. Ini adalah proyek S Plus pertama yang kamu kelola. Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Zhao Xin, dengarkan aku. Katakan. Ya, sebelumnya ada yang melaporkan kepadaku bahwa IP ini diduga plagiat. Namun, keuntungannya sangatlah besar. Asalkan kita bisa memproduksinya, kita bisa menjadi perusahaan papan atas. Tapi nyatanya, plagiarisme ini terbongkar dan bahkan memengaruhi kerjasama perusahaan yang lain. Aku juga tidak menyangka akan ada orang yang membongkarnya. Qian Wang, apa kamu tidak punya otak? Ada begitu banyak pesaing di industri ini yang mengawasi kita dengan tajam, menunggu untuk mencari-cari kesalahanmu. Sedangkan kamu malah memberikan senjata kepada musuh. Aku salah. Aku tidak akan berani mengulanginya lagi. Qian Wang, pergilah ke Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Kreatif tidak cocok untukmu. Zhao Xin, kamu. Sudahlah, keluarlah. Hal ini sudah melewati batas kesabaranku. Baik. Saya akan ke bagian HRD. Pelakunya adalah kamu. Sekarang semua bukti mengarah kepadaku. Tidak bisa. Aku harus mengacaukan situasinya untuk mengulur waktu demi mengungkap kebenaran. Omong kosong. Lee Min melaporkan perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian reputasi yang besar. Sedangkan aku hanya dipindahkan posisi kerja. Tapi kamu kehilangan banyak penghasilan. Coba katakan, di antara kita berdua, siapa yang lebih mungkin membunuhnya? Zhao Xin, sekarang semua bukti menunjukkan kamulah yang menabrak orang itu hingga tewas. Akui saja kesalahanmu. Petugas Zhao, aku bersedia ikut denganmu untuk diselidiki. Zhao Xin, terima saja nasibmu. Nak, Ibu, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak menabrak orang. Polisi pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Tunggu aku kembali. Bawa dia. nak, Bibi, barbekunya hampir siap kan? Ayo. Zhao Xin, berdasarkan hasil analisis Departemen Teknis, dashcam di mobilmu dan rekaman CCTV rumahmu tidak menunjukkan tanda-tanda manipulasi. Mengingat hubungan antara kamu dan korban, Lee Min, yang memiliki konflik kepentingan, kami memiliki alasan kuat untuk mencurigai bahwa kamu sengaja merekayasa kecelakaan untuk membunuh korban. Lee Min, ada yang ingin kamu katakan? Sudah berkali-kali kukatakan, aku tidak melakukan tabrak lari. Semua ini sama sekali bukan perbuatanku. Mengenai rekaman CCTV dan dashcam, mengapa ditukar? Saya juga tidak tahu. Kalau begitu, kamu tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Saya tidak melakukannya. Kami punya. Di area tempat kecelakaan, meskipun tidak ada CCTV. Namun di seberang, CCTV supermarket di seberang lokasi kejadian berhasil merekam seluruh kejadian. Apa? Kalian bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Tonton videonya dulu saja. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali bukan aku. Zhao Xin, jangan bilang kamu mau beralasan. Rekaman CCTV ini palsu lagi. Sebelum dibawa ke sini, kami sudah memeriksanya. Rekaman ini asli. Zhao Xin, jelaskanlah. Apalagi yang harus kukatakan? Bukankah aku bisa bilang bahwa ada orang yang merias diri agar mirip denganku? Atau mungkin
Ada orang yang melakukan operasi plastik agar berwajah seperti diriku. Orang di dalam video ini, baik dari wajah, tinggi badan, maupun gaya jalannya, semuanya sangat mirip denganmu. Zhao Xin, jujur akan diringankan, melawan akan diperberat. Liu Tong dan Qian Wang, bagaimana sebenarnya mereka melakukan ini? Setiap rekaman CCTV, tidak ada yang palsu. Zhao Xin, kami sedang bertanya, meskipun kamu tidak mengakuinya. Bukti-bukti yang kami miliki sudah sangat cukup. Rekaman CCTV itu memang tidak palsu, tapi orang di dalamnya yang palsu. Orang ini pasti memiliki perbedaan yang membedakannya dariku. Pak Polisi, tolong putar videonya ke saat aku turun dari mobil. Lakukan apa yang dia katakan. Stop. Perbesar lagi. Kalian perhatikan baik-baik. Orang dalam video ini ada tato di lengannya, sedangkan lenganku bersih. Tidak ada apa-apa. Tato itu bisa ditempel pakai stiker tato. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Halo. Baiklah, aku mengerti. Kirim ke ponselku saja. Ada apa lagi? Kabar buruk tentangku lagi? Kali ini justru bukan. Rekaman video di depan rumahmu memang sudah diutak-atik. Apa? Kalau begitu, bukankah itu bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Video yang direkam itu adalah rekaman dari seminggu yang lalu. Video yang asli sudah ditukar oleh seseorang. Dashcam mobilku sepertinya juga ditukar. Pada saat itu, jika kita bisa menemukan video yang ditukar itu, maka bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Secara teori memang begitu. Kalau begitu cari, hubungi perusahaan CCTV, minta file video yang asli kepada mereka. Pihak perusahaan CCTV sudah kami hubungi. Mereka bilang videonya sudah dihapus dan tidak bisa dipulihkan. Berdasarkan situasi saat ini, kamu belum bisa lepas dari tuduhan ini. Apa maksudnya? Rekaman video rumahku ditukar. Itu cukup membuktikan bahwa ada seseorang yang sedang menjebakku. Apa kalian mengharapkan aku, seorang korban jebakan, yang akan masuk penjara ini untuk menyelidikinya? Atau kalian berencana untuk begitu saja menghukumku secara asal-asalan? Zhao Xin, kamu tahu tidak? Bukti-bukti ini kami kumpulkan dengan mengerahkan begitu banyak polisi untuk menemukannya. Bukankah ini kewajiban kalian sebagai polisi? Kenapa dia datang? Aku tidak mau menemuinya. Kenapa kamu begitu tidak menyambutku? Untuk apa kamu ke sini? Tentu saja, aku datang menemui klienku. Pengacara Tian, akhirnya Anda datang. Pengacara Tian. Pak Zhao, Anda tenang saja. Jika situasinya benar-benar seperti yang Anda katakan, saya pasti akan langsung mengajukan jaminan untuk Anda. Terima kasih, pengacara Tian. Pengacara Tian, Anda benar-benar datang tepat waktu. Pak Zhao, Anda terlalu sungkan. Sudah menjadi kewajiban saya. Lagi pula, secara pribadi, saya sangat mempercayai Anda. Hanya saja, sekarang, bukti yang menguntungkan Anda terlalu sedikit. Saya juga tidak yakin 100% bisa memenangkan kasus ini untuk Anda. Aku mengerti. Sekarang semua bukti mengarah kepadaku. Maaf sudah merepotkan Anda. Anda tenang saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin mengumpulkan bukti untuk Anda. Jika Anda menemukan sesuatu, Anda bisa langsung menghubungi saya. Baik, terima kasih, pengacara Tian. Kalau begitu, saya pamit dulu. Hubungi saya jika ada apa-apa. Kali ini, aku tidak hanya akan membuktikan kemurnian diriku, tetapi juga akan menyeret Liu Tong dan Qian Wang, pasangan bajingan itu, ke dalam penjara. Tante, kenapa kalian ke sini? Pergi dari sini. Tante, ayo, Tante, jangan marah dulu. Kami sudah menemukan cara untuk mengeluarkan Zhao Xin. Bagaimana caranya? Kalian tidak memanfaatkan kesempatan. Untuk menjatuhkannya saja sudah untung. Bibi, meskipun aku dan Qian Wang sudah bersama, tapi bagaimanapun juga, terhadap Zhao Xin, aku masih sangat peduli. Kami bahkan sudah meminta bantuan, banyak kenalan, dan menghabiskan banyak uang. Hingga akhirnya, kami menemukan cara untuk menyelamatkan Zhao Xin. Lalu, apa caranya? 3 juta. Hanya dengan 3 juta, kita sudah bisa membebaskan Zhao Xin dengan jaminan. 3 juta? Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Bibi, yang ini
adalah surat pengalihan kepemilikan perusahaan. Bibi hanya perlu menandatanganinya dan membubuhkan sidik jari, maka Bibi akan mendapatkan 3 juta dan bisa membebaskan Zhao Xin. Tapi perusahaan ini adalah hasil kerja keras anakku. Bibi, coba Bibi pikirkan. Selama orangnya masih selamat, masih ada kesempatan untuk bangkit lagi. Apakah Bibi tega membiarkan dan melihat Zhao Xin membusuk di penjara? Benar kan? Aku akan tanda tangan. Kemari. Tanda tangan di sini. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tega membiarkan dan melihat Zhao Xin membusuk di penjara? Cuy, kalian pikir aku si tua ini bisa ditipu begitu saja? Zhao Xin sama sekali tidak menabrak orang. Dia hanya bekerja sama dalam penyelidikan. Setelah semuanya jelas, dia pasti akan kembali. Jangan harap bisa membohongiku. Kalian berdua pergi dari sini. Dasar nenek tua keras kepala. Hari ini, surat pengalihan kepemilikan ini, mau tidak mau, kamu harus menandatanganinya. Aku sudah tahu kamu tidak akan menandatanganinya dengan patuh. Untung saja aku membawa salinan cadangan. Dasar bajingan kalian. Tunggu sampai anakku kembali, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Biar ku katakan yang sebenarnya padamu. Anakmu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Paksa dia. Hentikan. Tian Wang. Nah, Berani-beraninya bajingan sepertimu menindas ibuku. Cari mati kamu. Nak, jangan memukulnya. Jangan memukulnya. Jika dia terluka, kamu bisa masuk penjara lagi. Ibu tidak apa-apa. Nak, ibu tidak apa-apa. Apakah polisi sudah menyelidikinya dengan jelas? Kamu baik-baik saja kan? Ibu, polisi sudah menyelidikinya dengan jelas. Aku sudah bebas dari tuduhan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa keluar? Qian Wang, bukan hanya aku yang keluar, tapi kalian berdua juga akan segera masuk. Daripada membuang waktu, sebaiknya sembunyikan baik-baik belang kalian. Lagi pula, ini merenggut 2 nyawa sekaligus. Zhao Xin, aku akan mengingat dendam ini. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bukanlah laki-laki sejati. Ayo pergi. Apakah polisi benar-benar sudah menyelidikinya? Kamu benar-benar baik-baik saja? Ibu bisa menebaknya. Aku dibebaskan dengan jaminan. Jadi itu berarti namamu belum sepenuhnya dibersihkan? Ibu, walaupun saat ini bukti dari polisi sangat menyudutkanku, tetapi karena aku sudah keluar, aku bisa menyelidikinya sendiri. Selain itu, aku sudah memiliki petunjuk arah penyelidikan. Umpan sudah disebar. Sekarang tinggal menunggu ikannya memakan umpan. Bagaimana? Tidak bisa dihubungi. Soal menukar rekaman CCTV ini, sepertinya sudah diketahui polisi. Tapi kalau hanya berdasarkan itu saja, dia tidak mungkin dibebaskan. Pasti pengacara Tian yang menjamin pembebasannya. Sialan kau, Tian Fang. Oh, iya. Barang itu tidak akan ketahuan kan? Tidak mungkin. Kalau barang itu ditemukan, kita pasti sudah ditangkap. Tapi dari perkataan Zhao Xin, sepertinya dia sudah tahu apa yang kita lakukan. Dia pasti hanya menggertak kita. Karena polisi membebaskan Zhao Xin, artinya mereka sudah curiga bahwa Zhao Xin difitnah. Bagaimana kalau barang itu ditemukan? Bukankah kita akan tamat? Kita bisa masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Ini semua salahmu. Tenanglah, kita pasti akan baik-baik saja. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Barang itu, kalau sampai ditemukan, kita semua akan tamat. Di barang itu ada bercak darah Limin. Tidak bisa. Cepat bakar barang itu. Tapi itu dibeli menggunakan seluruh tabungan kita, bahkan berutang ratusan ribu yuan. Uang yang lebih penting, atau diri kita, jika uang habis, kita bisa mencarinya lagi. Tapi, jika kita tamat, semuanya akan benar-benar berakhir. Bakar sekarang juga. Ayo. Mau benar-benar dibakar? Bakar saja. Bakar. Hentikan. Bagaimana kalian bisa kemari? Jika tidak ingin orang lain tahu, lebih baik jangan pernah melakukannya. Pengacara Tian, aku sudah tahu cara menemukan pelaku sebenarnya.
Namun untuk urusan profesional, harus diserahkan kepada ahlinya untuk menanganinya. Jadi aku ingin memintamu untuk membantuku. Silakan katakan. Aku ingin kamu membantuku menyelidiki 2 orang. Aku ingin tahu semua hal yang dilakukan kedua orang ini. Selanjutnya, Tenang saja. ini semua berkat kalian. Jika tidak, kita tidak akan bisa menemukan mobil penabrak yang asli ini. Periksa. Kapten Zhou, hasil pemeriksaan awal menunjukkan mobil ini adalah mobil yang menabrak Li Min. Pantas saja, mobil Zhao Xin tidak meninggalkan jejak apapun di lokasi kecelakaan. Liu Tong, Qian Wang, kalian tertangkap basah dengan barang bukti. Apalagi yang ingin kalian sangkal? Bagaimana ini? Pak Polisi, saya mau mengaku. Saya juga mau menyerahkan diri. Ini semua karena Qian Wang, saya. Diam, Katakan, kenapa kalian menabrak Li Min? Zhao Xing. Jangan bicara sembarangan. Bukan saya yang melakukannya. Kalau bukan kamu yang menabraknya, lalu untuk apa kamu menyerahkan diri? Karena yang ingin saya laporkan adalah dia. 1 jam yang lalu, kami berada di rumah Zhao Xin. Dia menyuruh kami pergi ke gudang untuk membakar mobil ini. Katanya, setelah selesai, dia akan memberi kami 1 juta yuan. Benar. Ya, saya juga menyerahkan diri. Saat itu saya gelap mata karena uang, makanya saya membantu Zhao Xin melakukan tindakan melanggar hukum ini. Dengar, kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Kalian sudah tertangkap basah, tapi masih saja berniat menjebakku. Jangan bicara omong kosong. Jelas-jelas kamu yang mencoba menjebak kami. Benar. Semua alasan kalian sudah tidak ada gunanya lagi. Kalian pasti tidak akan lolos dari jeratan hukum. Kapten Zhou, di mobil tidak ada sidik jari Liu Tong dan Qian Wang, dan juga tidak ada sidik jari orang ketiga. Tidak ada? Bagaimana mungkin? Mobil itu milik mereka. Mereka juga yang menabrak orang. Bagaimana bisa di mobil tidak ada sidik jari mereka? Aku tahu. Pasti kalian membersihkannya secara diam-diam, kan? Jangan bicara omong kosong. Mobil ini milikmu. Kalaupun dibersihkan, pasti kamu yang melakukannya. Kamu hanya ingin menjebak kami. Benar. Kapten Zhou, tolong segera hubungi pihak produsen mobil ini dan tanyakan siapa sebenarnya yang membeli mobil ini. Periksalah. Begitu pembeli aslinya terungkap, tentu saja akan terbukti kamulah pelaku sebenarnya. Belum tentu siapa yang membelinya. Tidak masalah, asalkan ada hubungannya denganmu, semuanya pasti bisa terungkap. Tunggu dulu, mobil ini adalah mobil bekas. Pemilik saat ini adalah Siapa? Katakan. Zhao Xin. Zhao Xin? Bagaimana mungkin atas namaku? Jelas-jelas hanya ada 1 mobil. Zhao Xin. Ada 2 mobil terdaftar atas namamu. Mobil ini adalah mobil cloning. 2 mobil menggunakan plat nomor yang sama. Kapten Zhou, Terbukti bahwa Zhao Xin ini hanya ingin menjebak dan memfitnah kami. diam kamu. Itu kamu. Hanya kamu yang bisa mendapatkan kartu identitasku untuk membeli mobil ini. Terlepas dari apakah aku punya uang untuk membeli mobil, bahkan jika aku membeli mobil, aku pasti akan membelinya atas namaku sendiri. Bagaimana mungkin aku membelikan mobil untukmu? Oh, jadi kamu pikir hanya karena punya uang, kamu sehebat itu? Kamu pikir produsen mobil itu sama sepertimu, berhati busuk, mereka tidak akan sudi memberikan kesaksian palsu untukmu. Ya, bawa masuk orangnya. Pak Zhao. Dia orangnya. Hari itu, saat aku sedang berjalan-jalan di Jalan Xianghu, aku melihatnya bertingkah mencurigakan, mengikuti seorang wanita hamil. Saat itu, aku tidak terlalu menghiraukannya. Namun, dalam perjalanan pulang, aku mendengar telah terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang wanita hamil. Aku menyadari, ada yang tidak beres. Pasti dia pelakunya. Qian Wang, kamu diam-diam menyuruh orang untuk membuntuti Li Min, lalu menyuruh orang lain menabraknya sampai mati, dan akhirnya menjebakku. Aku tidak salah, kan? Dasar binatang. Ternyata kamu yang menabrak mati. Li Min, Aku mengaku, aku memang bersalah, tapi aku hanyalah kaki tangan. Dia yang menyuruhku untuk membuntuti Li Min. Aku pikir dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Li Min. Aku tidak menyangka dia tega menyetir mobil
dan menabrak Li Min hingga tewas. Zhao Xin, jadi kamu adalah dalangnya. Pak Polisi, bisakah Anda tidak mendengarkan omong kosongnya lagi? Saya tidak tahu apa-apa dan tanpa sadar telah menjadi kaki tangan. Makanya, selama ini saya tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ya, ketika Qian Wang memberitahu saya juga sangat terkejut. Tetapi, saya tidak ingin Zhao Xin di penjara. Itulah sebabnya saya membantunya menutupi hal ini. Saya juga bersalah. Ini juga alasan saya bersedia membantu Zhao Xin untuk membakar mobil ini. Karena dia mengancam saya. Jika tidak membantunya melenyapkan bukti dan dia ditangkap sebagai penjahat, kami juga tidak akan bisa lolos. Kalian benar-benar hebat ya. Bisa memutarbalikkan fakta, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Qian Wang, kamu pikir setelah menukar rekaman CCTV saya, kamu bisa tenang begitu saja? Sayang sekali, saya sudah mendapatkan rekaman aslinya. Zhao Xin, kamu sedang menggertakku. Kamu pasti cuma menggertakku. Pengacara Tian. Kapten Zhou, saya sudah menghubungi Administrator Sistem CCTV. Dia dan Qian Wang adalah teman masa kecil dan dia sudah mengaku sendiri telah membantu Qian Wang menghapus dan mengganti rekaman CCTV tersebut. Pengacara Tian, apakah Anda punya bukti? Tentu saja, dia merasa Qian Wang tidak bisa dipercaya. Jadi dia berjaga-jaga menyimpan video aslinya. Sekarang ada di ponselku. Tidak menyangka kan? Temanmu tahu seperti apa dirimu. Jadi dia sengaja berjaga-jaga. Pak Polisi, malam itu, mobilku selalu terparkir di bawah rumah. Aku sama sekali tidak pergi keluar. Tidak. Pak Polisi, dia punya 2 mobil atas namanya. Mobil yang menabrak ada di sini, maka mobil yang terparkir di rumahnya pasti memang tidak bergerak, kan? Benar. Qian Wang, kamu bersikeras menyuruhku mengeluarkan video yang lain juga, ha? Biar semua orang melihat. Bagaimana kamu mengambil dashcam dari mobilku? Bajingan, kamu yang menabrak kakak iparku. Ternyata memang kamu. Kamu selama ini memfitnah Zhao Xin. Kak, maaf. Aku telah salah menuduhmu. Bukan, tidak. Aku akui. Aku memang pergi ke mobil Zhao Xin, tapi aku bukan pergi untuk menukar dashcam-nya. Aku pergi ke mobil Zhao Xin. Itu karena aku dan Liu Tong di dalam mobil. Saat kami berselingkuh, Liu Tong meninggalkan pakaian dalamnya di dalam mobil. Aku pergi ke mobil untuk mengambil pakaian dalam itu karena aku takut ketahuan oleh Zhao Xin. Aku cuma pergi mengambil pakaian dalam. Itu bukan pertama kalinya pakaian dalam tertinggal di mobil. Kalian berdua memang benar-benar baru mau mengaku setelah terdesak. Hello, ya? Qian Wang, Liu Tong, kami memiliki bukti kuat untuk membuktikan kalian berdualah yang menyuruh orang lain untuk menabrak Li Min. Ikut kami sekarang. Bukan aku. Bukan kami. Jalan! Kami difitnah. Jadi, dialah pelaku tabrak lari yang sebenarnya. Tapi kenapa wajahnya bisa terlihat persis sepertiku? Aku mendapati Qian Wang di bagian barat kota, di sebuah klinik kecantikan, membayar sejumlah uang. Itu digunakan untuk operasi plastiknya. Pantas saja, kenapa semua bukti mengarah kepadaku. Tapi bagaimana Anda bisa menangkapnya? Qian Wang menyewa sebuah rumah di bagian barat kota. Saat aku pergi ke sana, dia ada di dalam. Jadi kami langsung menangkapnya. Dia pasti bukan otak di balik semua ini, kan? Bukan dia. Qian Wang dan Liu Tong lah. 2 orang itu yang menyuruhnya melakukannya. Dengan begini, namaku sudah bersih, kan? Kapten Zhou? Tentu saja. Pak Zhao, Anda benar-benar tidak ingin menyerahkannya sendiri? Jika bukan karena diriku, keluarga mereka tidak akan mengalami kemalangan yang tidak terduga ini. Kurasa mereka juga tidak ingin menemuiku. Pergilah. Pengadilan memutuskan terdakwa Qian Wang dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sedangkan pelaku pembantu dinyatakan bersalah membantu kejahatan siber dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Zhao Xin, bagaimanapun juga, aku
sudah bersamamu selama 7 tahun. Tega-teganya kamu secara kejam membiarkanku masuk penjara. Aku tidak akan melepaskanmu. Pengacara Tian, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Pak Zhao, Anda terlalu sungkan. Semua ini sudah menjadi kewajiban saya. Jangan berkata begitu. Jika bukan karena Anda, mungkin aku tidak akan bisa membersihkan nama baikku. Ini bukan semata-mata jasa saya, melainkan karena kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan. Anak nakal siapa? Ini? Memangnya bisa anak siapa lagi? Tentu saja anak ibu sendiri. Polisi sudah menyelidiki semuanya dengan jelas kan? Kamu sudah tidak apa-apa, kan? Sudah tidak apa-apa, Bu. Lagi pula, aku sudah menjebloskan Liu Tong dan Qian Wang ke dalam penjara. Ibu sudah bilang sejak lama, mereka berdua tidak bisa dipercaya. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kali ini, kamu hampir saja dijebloskan ke penjara oleh mereka berdua. Coba pikir, kalau kamu sampai di penjara, bagaimana ibu bisa melanjutkan hidup? Sudahlah, Bu. Mulai sekarang, Ibu tidak perlu khawatir lagi. Aku berjanji. Bu, perutku lapar. Aku ingin makan. Iga babi kecap buatan Ibu. Bagaimana kalau Ibu buatkan sedikit untukku? Baik, baik. Ibu akan segera buatkan untukmu ya. Biar ku bantu.